Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis maghrib rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita, utamanya nikmat berupa riayah iman serta Islam. Sehingga hari ini kita menghadiri majelis ini salah satu di antara sekian ikhtiar kita supaya Allah melazimkan iman dan Islam senantiasa bersama kita sampai saatnya besok kita pulang menghadap Allah Ta'ala. Salawat salam atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentu kita berharap melebar manfaatnya untuk kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu sekalian, ini hari sudah Sabtu, malam Sabtu. Yang ingin saya sampaikan adalah tentang masalah tadabbur surah Al-Kahfi. Surat yang insya Allah sudah sangat familiar untuk kita semua. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran khusus kepada kita umat Islam supaya kita membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat. Tentu ada alasan kuat di balik anjuran Nabi. Kita diminta atau diperintahkan untuk membaca Al-Quran Al-Kahfi setiap hari Jumat. Hari ini kita akan bahas bersama, tentu supaya pemahamannya sahih. Jangan kemudian punya pemahaman yang rada aneh begitu, sehingga pada beberapa orang beranggapan baca surat Al-Kahfi itu dengan fadilah begini dan begitu. Tentu fadilahnya pasti ada. Tetapi tentu kita berharap bahwa kita melaksanakannya meyakini fadilah itu sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa orang yang membaca surah Al-Kahfi akan diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala. Ada banyak hadis sahih tentang itu, saya sampaikan dua. Yang pertama dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Nabi menyampaikan kepada kita, man qara'a surat Al-Kahfi Lailatul Jum'ati adha'alahu minan nuri fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Siapapun qara'a suratul Kahfi, yang membaca surah Al-Kahfi Lailatul Jum'ah, pada malam Jum'ah, adha'alahu, baginya akan mendapatkan sinar minan nur, dari cahaya, fima bainahu wa bainal baitil atiq, antara dirinya dan Ka'bah. Ini sahih, ini riwayat Ad-Darimi. Jadi siapa baca Al-Kahfi malam Jumat, berarti Kamis dalu, maka Nabi menyampaikan Allah akan berikan cahaya pada dia sampai menuju ke Ka'bah, antara dirinya dan Ka'bah. Di riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Baihaqi disampaikan, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa membaca surah Kahfi fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat. Kalau tadi kan malamnya, ini hari Jumat, berarti ya malamnya ya siangnya. Adha'alahu minan nuri ma bainal jum'atain, maka dia akan mendapatkan
cahaya di antara dua Jum'ah. Terus apa pentingnya cahaya kan begitu? Maca kahfi kok repot-repot hanya untuk mendapat cahaya. Nah, ini maksudnya nopo nih? Bapak Ibu sekalian, nur itu sifatnya kan terang. Cahaya, dan cahaya itu sifatnya terang. Menurut Syekh Muqatil bin Sulaiman, beliau itu penulis tafsir Al-Muqatil, beliau menjelaskan setidaknya ada 10 makna terkait dengan kalimat nur yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada 10. Yang pertama, maknanya dinul Islam. Dan memang dinul Islam itu cahaya. Seperti saya sampaikan, cahaya itu sifatnya terang. Dan manusia itu butuh kondisi yang terang, sehingga bisa melihat dengan jelas. Kalau gelap kan tidak kelihatan. Ketika sudah terlihat dengan jelas, maka kita akan bisa mengenali keadaan sekitar. Kita bisa mengenali bahaya. Kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang memberi manfaat. Sederhananya, kondisi yang terang benderang tadi menyebabkan kita bisa membedakan mana hak, mana batil, mana manfaat, mana mudarat. Maka dinul Islam adalah tatanan yang Allah rancang untuk kita, sehingga hidup kita itu menjadi terang benderang, jelas. Melangkah itu jelas ukurannya, jelas arahnya, sehingga dia tidak akan sesat, tidak akan mendapatkan kemudaratan atau kecelakaan. Makna yang kedua, iman. Jelas. Karena iman ini nanti akan memberikan kejelasan. Sejak di dunia, orang yang punya iman itu tahu apa yang mau dia lakukan, mana boleh, mana tidak boleh. Bahkan kadang-kadang tanpa harus ngerti dalilnya, dia bisa merasakan. Di akhirat jelas, orang yang beriman akan diberikan suasana yang terang. Perjalanannya menuju akhir terminal kehidupannya, yakni di surga, akan jelas juga. Yang ketiga maknanya adalah huda atau petunjuk Nabi, atau petunjuk hadir kan supaya semua menjadi jelas. Maka petunjuk atau hidayah itu senantiasa di dalam Al-Quran disebutkan sebagai nur, karena dia memang menerangi. Maka kebalikan daripada nur adalah zalim. Zulmah itu maknanya gelap. Maka lawannya petunjuk itu ya kezaliman, kesesatan. Berikutnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna nur yang berikutnya. Karena melalui wasilah beliau lah kehidupan kita itu menjadi jelas aturannya, jelas arahnya. Dia juga bermakna cahaya siang. Siang pasti terang. Cahaya bulan. Malam yang gelap kalau bulannya purnama, lumayan jelas, terang. Cahaya yang diberikan oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian penjelasan hukum-hukum Taurat. Penjelasan hukum-hukum Al-Quran. Dan cahaya Allah Ta'ala yang disampaikan kepada manusia ketika dia hendak melewati sirat. Itu menurut beliau ada 10. Nah, Bapak Ibu, nur yang dimaksudkan di sini konteksnya adalah berkaitan dengan huda atau petunjuk. Maka orang yang baca surat Al-Kahfi, kata Nabi, disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Maksudnya apa? Hatinya itu terikat dengan ajaran Islam. Hatinya itu menjadi termotivasi untuk banyak beribadah. Karena Ka'bah itu kan sesungguhnya simbol kiblat kita, arah kita menuju.
Maka seolah-olah ketika kita baca surat Al-Kahfi, kita akan mendapatkan bimbingan sehingga menjadi orang hambanya yang taat. Sama seperti hadis yang kedua, disinari cahaya di antara dua Jumat. Jadi selama Jumat ini menuju Jumat yang akan datang, insya Allah, petunjuk Allah itu senantiasa didapatkan oleh orang tersebut, sehingga dia lebih mudah melakukan amal soleh, dan dia lebih waspada terhadap kemaksiatan. Terjauh dia dari kemaksiatan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saking kuatnya pengaruh cahaya Allah yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi ahlinya ahlinya Al-Kahfi, maka orang-orang yang hafid surah Al-Kahfi, dalam hadis yang lain riwayat Muslim, dia dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal. Biasanya sih ngetop nih. Jadi baca surah Kahfi, menghafalkan 10 yang awal, di riwayat yang lain termasuk 10 yang akhir, dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya yang harus diluruskan. Khawatirnya ayat 1-10 jadi jimat, kan tambah gak karu-karuan ini nanti. Ini bukan persoalan ayatnya. Yang jadi soal itu adalah bagaimana memaknai. Jadi bukan cuma sekedar dihafal. Maka Bapak Ibu sekalian, hadisnya berbunyi begini. Man hafidha asyra ayati min awali suratil kahfi usima minat dajjal. Siapa yang hafid itu memang gampangnya diterjemahkan dengan hafal. Padahal hafid itu tidak semata-mata hafal. Hafid itu maknanya memelihara, menjaga. Maka Bapak Ibu sekalian, menghafal itu hanya salah satu dari sekian aktivitas untuk menjaga, memelihara Al-Quran atau surat Al-Kahfi dalam konteks ini. Maka tentu tidak cukup hanya menghafal saja. Jadi siapa yang hafid 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dan fitnah Dajjal itu memang fitnah yang paling besar di akhir zaman. Maka sampai-sampai kan kita diajarkan doa pada saat tahiyat akhir itu. Wa'udzubika minal fitnatil masihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Dajjal Al-Masih. Kenapa hubungannya karena Nabi Isa nih? Nabi Isa kan juga Al-Masih. Jangan salah paham nih, betul dulure nih. Beda cerita nih. Dajjal tuh tidak tahu lahirnya kapan. Yang jelas umurnya sudah ribuan tahun dan tidak mati. Dan memang Allah takdirkan tidak mati dia. Manusia paling panjang umurnya ya si Dajjal ini. Kenapa disebut Al-Masih? Karena mereka berdua itu punya kesamaan dalam petik fenomena luar biasanya. Kalau Nabi kan mukjizat, kalau Dajjal namanya sihir. Mukjizatnya Nabi Isa itu dengan mengusap. Sihirnya Dajjal juga dengan mengusap. Masih masaha itu maksudnya mengusap, Pak. Ada juga yang memaknai masaha itu bukan berkeliaran. Jadi dia berjalan di muka bumi. Sehingga seolah-olah tidak ada tempat di bumi ini kecuali pernah dilewati oleh Dajjal. Hanya 2 lokasi tok yang dia tidak bisa datang. Mekah dan Madinah. Sing Joko malaikat soalnya. Nek Magetan jelas diliwati. Jelas diliwati. Jadi mengusap. Nabi Isa kan begitu. Orang mati, kata Allah, karena harus jadi saksi, diusap, hidup. Ya sebentar mati lagi. Orang buta diusap bisa melihat. Orang sakit lebar diusap. Begitu juga Dajjal. Orang dibunuh, dibelah tubuhnya jadi 2, dihidupkan lagi. Itu Dajjal. Maka disebut di Al-Masih itu fitnah yang luar biasa. Orang yang pemikirannya apalagi sing serba supranatural model-model begini mesti kindil pokoknya.
Masuk hafal Al-Kahfi terus niatnya digo jimat ya percuma kan begitu. Karena kata Imam Nawawi tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dikatakan sebagai apa namanya menjadikan surat Al-Kahfi itu sebagai wasilah supaya mendapatkan perlindungan dari fitnah Dajjal. Jadi Bapak Ibu sekalian, Imam Nawawi itu mengatakan bahwa yang dikatakan apa namanya Al-Kahfi di awal itu memberikan perlindungan itu adalah ketika kita tadabbur terhadap makna dari surah Al-Kahfi. Tadabburnya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan semata menghafal. Menghafal mohon pun angel loh Pak. Langge betul napa-napa. Tapi insya Allah nek penjenengan melazimkan setiap Jum'ah maus napa niku Al-Kahfi, insya Allah mesti setengah hafal, betul usah diniati ngapal nih, mesti setengah hafal. Mungkin ya pun setengah hafal, tapi penjenengan niati ngapal nih. Ini sejak awal niat ngapal nih, frustrasi jenengan. Al-Kahfi ini diwaca angel dhewe soal ini. Surat termasuk angel dhewe diunek nih niku nggih Al-Kahfi di samping Maryam dan yang lain. Maka orang yang lazim baca surah Kahfi mesti lancar jaya. Soalnya setengah hafal. Jenengan waos mon telung sasi yakin. Insya Allah jenengan sudah setengah hafal. Nah, berikutnya tidak boleh tidak boleh dilupakan adalah bahwa ya kita mesti tadabbur terhadap makna yang ada di dalam surah Al-Kahfi khususnya di ayat-ayat yang awal, 10 yang awal. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke pembahasan masalah Dajjal, dan memang yang menarik itu selalu Dajjal aja nih. Kita mesti kembali terkait asbabun nuzul surah Kahfi itu diturunkan. Jadi surah Kahfi diturunkan itu tidak ada kaitannya dengan Dajjal, betul yang terkaitannya sama sekali. Bahwa ada fadilah terkait dengan Dajjal, karena Nabi sendiri yang memberikan informasinya. Tetapi asbabun nuzulnya ternyata kaitan kali Dajjal. Jadi Bapak Ibu, mayoritas ulama, jadi jumhur, meskipun belum mujma' mengatakan bahwa surah Kahfi itu turun sebelum hijrah, jadi termasuk Makkiyah. Meskipun suratnya panjang nih. Karena dia diturunkan Allah itu menjelang Nabi dan para sahabatnya hijrah. Jadi seolah-olah surat ini turun itu jadi muqaddimah, pembukaan terkait dengan perjuangan besar yang nanti akan dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi seolah-olah surat ini memberikan apa istilahnya? Motivasi. Surat ini memberikan tambahan energi buat para sahabat agar supaya mereka istiqomah untuk dakwah dan jihad. Jadi intinya adalah surat ini kata para ulama surat untuk mengokohkan, meneguhkan hati. Ya karena apa Bapak Ibu sekalian? Dakwahnya Nabi dan para sahabat itu pada masa itu memang berat luar biasa. Bahkan ketika mereka melakukan satu aktivitas yang namanya hijrah, itu sudah luar biasa beratnya Bapak Ibu. Jadi hijrah itu tidak ringan, butuh perjuangan ekstra. Taruhannya banyak, risikonya juga besar. Mereka mempertaruhkan hartanya kan ditinggal. Kan tidak mungkin dibawa orang hijrah itu sembunyi-sembunyi. Kan cuma satu orang tok yang hijrahnya terang-terangan. Umar bin Khattab. Lainnya tidak ada yang hijrah terang-terangan. Ya karena memang kan beliau diberikan kelebihan oleh Allah. Kata Nabi kan Umar itu bukan nama sekedar disukani, diwedani setan. Jadi kalau Umar lewat satu jalan, maka setan akan cari jalan lain. Ngerti, meskipun harus memutar, dia cari jalan lain. Nah tentu setan yang dimaksudkan dari golongannya jin dan golongannya
manusia. Maka tidak ada setan meskipun modelnya kayak Abu Jahal itu pede ngadepi Umar, tidak ada. Ya memang sudah seperti itulah Allah mensifati Umar. Maka hanya beliau seorang diri yang hijrahnya terang-terangan. Yang lain sembunyi-sembunyi. Harta ditinggal. Maka masyhur kisah seorang sahabat yang namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dari namanya sudah ketahuan, ini bukan orang Arab nih. Orang Romawi. Duka nih orang Italia kok orang Turki tidak tahu. Mestinya orang Turki, bukan orang Italia. Karena pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Romawi Barat itu sudah setengah runtuh. Yang masih kuat adalah Romawi Timur atau Bizantium. Jadi dia bukan orang Arab. Maka tentu dia ya termasuk minoritas. Tidak punya pelindung. Ketika beliau hijrah, dicegat. Terjadilah negosiasi. Maka beliau dilepas dengan harga menunjukkan, menyerahkan seluruh harta yang beliau kumpulkan selama bertahun-tahun di Mekah. Padahal beliau itu orang kaya raya. Maka masyhur pada waktu itu tersebar kabar bahwa Suhaib bangkrut. Perdagangannya merugi. Maka justru Nabi mengabarkan, sungguh beruntung perdagangan si Suhaib. Itu harta Bapak Ibu. Mayoritas sahabat itu meninggalkan hartanya di Mekah. Mempertaruhkan apa? Hubungan keluarga. Bahkan suami istri bercerai. Termasuk putri Nabi. Jadi jangan bayangkan keluarga Nabi terus lancar jaya begitu, boten. Sing lancar jaya namung bis, Pak. Atau toko bangunan. Jadi putri Nabi namanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu sampai bercerai dengan suaminya. Karena memang suami tidak mau beriman sehingga tidak ikut hijrah. Tapi balik lagi, orang beriman itu kalaulah mendapatkan musibah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka Ruqayyah itu kan suaminya diganti dengan yang lebih baik siapa? Utsman bin Affan. Begitu juga dengan Ummi Kulsum. Maka orang mukmin itu begitu. Gantinya mesti lebih happy, Pak. Insyaallah. Termasuk Utsman bin Affan itu kan sepeninggal kedua istrinya itu kan kemudian dilamar oleh perempuan. Jadi ngelamar itu bukan cuma domainnya laki-laki, Pak Mito. Perempuan boleh ngelamar, ya itu tuh lewat walinya, orang terus moro dhewe dia boten. Siapa yang melamar dalam tanda petik? Utsman. Perempuan masih muda, umurnya masih belasan. Padahal Utsman pada waktu itu umurnya sudah sekitar 80-an tahun. Engko tekan zaman saiki itu aneh-aneh murine pedofilia. Lah ngono kuwi ora karo-karuan wong jaman saiki iki. Beda. Nek pedofilia kan golek, nek niki mboten. Tiang soleh niku, Pak, digoleki mboten celintisan golek. Niku tiang soleh ngaten. Maka Naila Al-Farafisah, itu terkenal nih beliau ini. Masih muda, kemudian beliau lewat keluarganya menyampaikan ingin dinikahi oleh Utsman. Bukan karena beliau itu khalifah, bukan karena orang kaya raya, bukan, ya karena kesolihan beliau. Maka Utsman sebetulnya tidak serta-merta menerima. Newang zaman saiki langsung hayo ngono beliau tidak. Beliau sampaikan, sesungguhnya aku sudah tua, tidak ada masalah dengan ketuaan. Yang penting soleh, kata beliau. Aku bukan lagi tua, sandur itu, 80, Pak. Sandur itu, teman-teman. Apa kata beliau? Sesungguhnya aku lebih mencintai dirimu karena aku lebih cinta karena engkau menghabiskan masa mudamu bersama Rasulullah. Jadi niatnya itu. Dan itu bukan sekedar omongan. Maka sejarah mencatat ketika Utsman bin Affan syahid karena dibunuh oleh para pemberontak pada waktu itu, orang pertama yang karena memang istrinya yang melindungi dari sabetan pedang itu adalah Naila Al-Farafisah, sampai ujung-ujung jarinya itu putus semua, 10-10-nya ini. Karena ketika dibacok kan cara ditadai gitu. Putus jarinya. Dan cintanya memang betul-betul bukan karena khalifah. Nyatanya begitu Utsman syahid, selang sekian tahun kemudian kan berubah setelah masa Ali bin Abi Thalib kan masuk dinasti Umayyah. Beliau itu dilamar oleh khalifah untuk dinikahkan dengan
anaknya. Cara saiki ngono dilamar kali Pak Prabowo. Arep dioleh nih Didit. Sopo wong ora gogrok. Kalau tapi beliau enggak mau. Beliau lebih memilih menjadi statusnya sebagai jandanya Utsman karena beliau berharap betul besok di akhirat berkumpul dengan Utsman bin Affan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hijrah itu berat. Urusan hubungan keluarga pun bermasalah bahkan terputus. Mempertaruhkan keselamatan selama hijrah dan ketika menuju tempat hijrah. Selama perjalanan hijrah bisa dibayangkan pada masa itu Bapak Ibu. Mboten enten bis yang pasti. Jarak Mekah Madinah itu tidak dekat. Maka kenapa kemudian saya dulu ceritakan jenengan toh nggih, kenapa umrohnya Nabi itu sampai berselisih. Ada yang mengatakan semua terjadi pada bulan Dzulqa'dah, ada yang mengatakan oh enggak, yang satu terjadinya Dzulhijjah. Kenapa? Ya beda cara ngitungnya gitu loh, Pak. Yang satu menghitung dari mulainya. Jadi haji itu kan dari mikot toh nggih. Berikhram ambil mikot kan dari Dzulhulaifah Bir Ali. Lek zaman saiki rasa dibayangne Pak, setengah hari apa paling semengi teko kan, bis ngebut. Kalau dulu kan berhari-hari gitu. Jalan kaki, paling banter naik onta. Maka ketika sampai di mana? Di Mekah, karena Nabi berangkat pada akhir Dzulhijjah, sudah masuk Dzulhijjah. Berangkat di akhir Dzulqa'dah, sampai di Mekah sudah Dzulhijjah. Maka Bapak Ibu, perjalanannya sedemikian jauh dan tidak rata jalannya. Sekarang rata kan karena sudah diratakan jadi jalan raya. Dulu naik turun belok. Kalau jenengan pengen dapat sedikit ilustrasinya, coba buka YouTube, judulnya Haji tahun 1928. Belum terlalu lama Pak. 1928 tuh dereng 100 tahun. Ini itu luar biasa Pak. Haji ini tamattu, ya, tapi remek Pak. Jenengan ikhram Pak dari Dzulhulaifah kira-kira jarak ini 200 kilo ini punjul sean. Melaku Pak niku Pak. Cara saiki ini wis mbuh kira-kira. Wis ora perlu nganggo syarat isi to'ah, ora perlu jalan semono niku. Ora perlu isi to'ah Pak. Ini rasian wis ora sampai nggon mestian. Karena jalan. Itu kan berat Pak, apalagi kondisi hijrah itu kan sembunyi-sembunyi karena memang diancam oleh orang-orang Quraisy. Ketika sampai dengan selamat di Yatsrib pun urusan belum selesai. Karena di sana itu kan sebetulnya terjadi pertikaian perang besar antara dua kabilah utama, Aus dan Khazraj. Belum lagi pengaruh Yahudi. Dan sejak dulu yang namanya Yahudi ketika dia dominan di satu tempat yang ada cuma kerusakan, kisruh. Dan Yahudi di Yatsrib itu menguasai secara ekonomi, secara sosial, secara politik itu menguasai betul. Dan mereka ya betul-betul tumbang gara-gara Rasulullah dan para sahabatnya hadir di Mekah. Sampai akhirnya kan diusir dari Khaibar. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi itu perjalanan berat. Maka dibutuhkan mental yang juga kuat, tangguh. Dibutuhkan hati yang juga kuat kan Bapak. Maka Allah kemudian turunkan surat Kahfi ini, di mana di surat Kahfi ini kan isinya kan kisah, cerita. Banyak berisi tentang kisah atau cerita. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah hebatnya Al-Qur'an. Memang dia mukjizat. Mungkin kalau ukuran manusia itu kan ngasih menguatkan hati itu kan dengan ya segala macam kalimat-kalimat motivasi ala MLM misalkan kan begitu ya, bersemangat. Kalau Allah enggak, Quran itu isinya cerita, kisah, tapi kisah nyata. Dengan alur yang sedemikian rupa, ya memang Allah yang bikinkan skenarionya, sehingga dia akan menyentuh hati. Memunculkan semangat, memunculkan rasa takut, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Quran itu kan isinya 80% atau 70%-nya adalah kisah cerita. Karena memang Bapak Ibu sekalian, manusia itu unik. Dia tuh lebih tersentuh dengan cerita.
Maka kenapa hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, bisnis yang paling menguntungkan itu bisnis film. Anak-anak muda nih dulu obat HP itu ramandek, kenapa? Nonton film. Hollywood, dan yang lainnya kan cerita. Karena memang sifatnya manusia itu ya senang dengan cerita. Tersentuh hatinya dengan cerita. Nah, ketika hati sudah disentuh, maka seluruh aktivitas tubuhnya akan bisa digerakkan. Kalau bahasa yang lebih ilmiah Bapak Ibu sekalian, cerita itu merangsang otak kita untuk mensimulasikan pengalaman emosional